warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai standar pelayanan kesehatan. Pertama-tama saya akan membawakan tentang latar belakang. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H dan Konstitusi WHO tahun 1948 menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap penduduk. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan besar dalam pemenuhan hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, bermutu, dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat, sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, wajib menyediakan pelayanan kesehatan seperti poliklinik, puskesmas, dan rumah sakit. Standar pelayanan minimal atau SPM ditetapkan untuk menjamin dan memantau pelaksanaan kewajiban oleh daerah sekaligus sebagai akuntabilitas daerah kepada pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari standar pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2016, standar pelayanan minimal atau SPM merupakan ketentuan mengenai jenis atau pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan dapat diperoleh seluruh warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal di bidang kesehatan atau SPM kesehatan merupakan tolak ukur kinerja di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah, kabupaten, atau kota dengan tujuan desentralisasi yang erat kaitannya dengan kewenangan dari SDM. Fungsi standar pelayanan minimal kesehatan menurut Kepmenkes RI nomor 43 tahun 2016, standar pelayanan minimal sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat, seperti yang pertama yaitu menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pedoman pengukuran kinerja penyelenggara bidang kesehatan. Yang ketiga, acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi standar pelayanan kesehatan. Pelayanan yang harus dibuat oleh pemerintah dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang pertama yaitu pelayanan kebutuhan dasar, dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan di bidang kesehatan, di mana merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Maka kesehatan adalah hak bagi warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dan pelayanan pendidikan adalah pendidikan dasar, sama halnya dengan kesehatan, di mana pendidikan adalah suatu bentuk intervensi sumber manusia. Yang kedua, pelayanan umum, di mana selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum harus dilakukan pemerintah terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya indikator-indikator standar pelayanan kesehatan. Menurut Maulana, tahun 2019 pada pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, pelaksanaan standar pelayanan memerlukan indikator atau tolak ukur. Indikator yang dimaksud untuk mengukur tercapainya suatu standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Indikator harus valid, reliable, jelas, realistik, dan dapat diukur. Selanjutnya masing-masing indikator adalah yang pertama, indikator persyaratan minimal.
Indikator ini merujuk pada tercapainya atau tidaknya standar masukan, standar lingkungan, dan standar proses. Indikator masukan merupakan tolak ukur yang menunjuk pada ukuran sumber daya manusia, sarana dan alat tersedia, serta dana yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan. Indikator lingkungan merupakan tolak ukur tentang organisasi, kebijakan manajemen dari organisasi pelayanan kesehatan. Dan sedangkan indikator proses adalah tolak ukur yang menunjukkan pada ukuran standar proses yang dimaksud. Dan yang kedua adalah indikator penampilan minimal. Indikator penampilan minimal atau output indikator yaitu tolak ukur yang berhubungan dengan keluaran dari suatu pelayanan kesehatan. Indikator ini menuju pada keluaran minimal berdasarkan standar yang ada. Terima kasih. Unsur-unsur standar pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Unsur-unsur dalam standar pelayanan dibedakan ke dalam dua unsur, yaitu yang pertama, unsur standar pelayanan yang berhubungan dengan proses penyampaian layanan atau service delivery meliputi persyaratan 1. Sistem mekanisme dan prosedur, 2. Jangka waktu pelayanan, 3. Biaya atau tarif, 4. Produk pelayanan, 5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Yang kedua, unsur standar pelayanan yang berhubungan dengan proses pengelolaan pelayanan di dalam organisasi sendiri atau manufacturing meliputi 1. Dasar hukum, 2. Sarana dan prasarana atau fasilitas, 3. Kompetensi pelaksana, 4. Pengawasan internal, 5. Jumlah pelaksana, 6. Jaminan pelayanan, 7. Jaminan keamanan atau keselamatan pelayanan, 8. Evaluasi kinerja pelaksana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan standar pelayanan minimal kesehatan di daerah, kabupaten, atau kota. Nah, menurut era tahun 2017, standar pelayanan minimal kesehatan terbagi atas 12 jenis layanan di bidang kesehatan di kabupaten atau kota yang wajib dijalankan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Nah, diantaranya adalah yang pertama, pelayanan kesehatan pada ibu hamil, di mana setiap ibu hamil akan mendapatkan pelayanan antenal sesuai dengan standar, yaitu pelayanan yang dimana setiap ibu hamil akan mendapatkan pelayanan dengan minimal 4 kali masa kehamilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin, di mana setiap ibu bersalin akan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Yang ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, di mana setiap bayi baru lahir akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu pelayanan pada bayi pada usia 0-28 hari. Yang keempat, pelayanan kesehatan pada balita, yang dimana setiap balita akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu pelayanan yang diberikan pada usia 0-59 bulan. Yang kelima, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, di mana setiap anak pada usia pendidikan dasar akan mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Yang keenam, pelayanan kesehatan pada usia produktif, di mana setiap warga negara Indonesia pada usia 15-59 tahun akan mendapatkan screening kesehatan yang sesuai standar. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, di mana setiap warga negara Indonesia pada usia 60 tahun ke atas akan mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, yang dimana setiap penderita hipertensi akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang kesembilan, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, yang dimana setiap penderita diabetes mellitus akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang ke-10, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa yang berat, yang dimana pelayanan kepada orang yang memiliki gangguan jiwa akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang ke-11, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, yang dimana orang yang terduga tuberkulosis akan mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar. Dan yang ke-12, pelayanan kesehatan orang yang berisiko terinfeksi virus yang dapat melemahkan daya tahan tubuh yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif, yang dimana
setiap orang yang berisiko terinfeksi virus tersebut akan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.